Ini kan parah. Udah mereka selama berpuluh-puluh tahun menyimpan, mengumpulkan uang untuk hari tua, tapi nantinya habis sama penipu, sama scam ini. Karena menggunakan wajah orang-orang figur terpercaya. Di antara mereka, itu masih percaya bahwa yang menipu mereka itu adalah sosok yang benar-benar mereka lihat di video itu. Padahal itu adalah konten palsu. Ngeri nggak tuh? Welcome back with me, Gax, di Madao Channel. Kali ini, saya akan membicarakan tentang maraknya konten-konten TikTok, YouTube Short, dan yang lain-lain ya, yang sudah terkontaminasi AI. Oke. Masalahnya apa sih? Emangnya nggak boleh? Boleh. Dan boleh banget. Karena bisa mempercepat lahirnya kreativitas dan memudahkan pekerjaan dan yang lain-lain. Tapi, yang mirisnya itu yang marak terjadi sekarang bukan cuma AI prompt to video atau ketik-ketik jadi video. Tapi, AI yang penipuan. Penipuan dalam artian bukan mereka itu menipu orang cuma filter-filter, tapi AI-nya itu sekarang sudah memasukkan identitas. Maksudnya apa? Jadi ada tokoh-tokoh terkenal yang dipalsukan, baik itu videonya, bahkan yang lebih parah sama suaranya. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau AI itu sekarang secanggih itu, ada namanya waktu dulu ya, tahun 2019-an, 2023 kemarin masih banyak yang pakai. Namanya itu, ya bisa disensor lah ya nanti. Jangan dicoba pokoknya. Itu bisa ngeganti muka. Baik secara rekaman, dan juga video call kalau yang sekarang ya. Dan ya jangan kalian coba untuk menipu ya, kalau have fun ya terserah kalian. Tapi itu ada ya, masih ada dan upgrade-nya masih berkelanjutan kalau nggak salah ya. Dan bisa dijalankan secara di device pribadi, tidak melalui cloud dan macam-macam itu. Sekarang, di era sekarang ya, emang harga PC mahal. Tapi sekarang tuh bisa pakai remote ya itu ya, yang kita menyewa cloud dan segala macam lah itu ya. Dan coba. Nah itu menjadikan banyak dari kita yang nggak tahu ada video yang bisa diedit dengan AI, muka seseorang ditempelin gitu ya, atau kita merubah video kita menjadi mukanya sosok seorang, bahkan tubuhnya pun bisa gitu ya, sampai suaranya bisa. Nah itu kalau di contoh kasus di Korea Selatan itu udah dilarang ya, karena di sana banyak pengancaman dan aksi kriminal lain yang menggunakan aplikasi itu ya, deepfake itu. Nah, kalau di sana itu sampai ada undang-undangnya untuk memperjarakan ya orang-orang seperti itu, karena bahaya. Wajah itu kan identitas, suara juga identitas. Nah, kalau keduanya udah bisa dipalsukan dan bisa menjadikan misinformasi ya, jangan tunggulah ya sampai nanti masalahnya makin besar. Tolong pemerintah membuat regulasi untuk pemalsuan atau konten AI yang menggunakan wajah orang lain. Karena udah banyak konten-konten negatif dan juga konten penipuan yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Karena bukan cuman berhenti di yang sekarang udah bisa didetek ya, sama ada alatnya gitu, ada softwarenya. Tapi di dunia open source itu ya, yang bebas secara komunitas dikembangkan, itu liar bung. Jadi selain aplikasi itu banyak aplikasi lain. Jadi jangan sampai kita itu kecolongan ya. Nanti kalau udah masalahnya besar, ini kan
masih ya bukan menyederhanakan atau menyepelekan contoh kasus yang lain ya. Tapi ini tuh bakalan menjadi sesuatu masalah yang lebih besar di masa depan. Misalkan nanti kalau misalkan masuk ke pemilu ya, masa-masa pemilu, masa-masa kampanye, misinformasi itu udah tinggal dibuat, nggak usah lagi dipikirkan matang-matang atau kayak gimana, tinggal dibuat aja. Orang lain tidak membuat kesalahan, tinggal dibuat. Oke? Jadi nih, ini masukan kalau buat itu juga ya, politisi-politisi, kalau kalian nanti takut ya lawan politik kalian berbuat seperti itu, makanya layak larang dari sekarang. Saya juga nggak tahu ya di Indonesia udah ada undang-undangnya, tapi pemalsuan konten itu jelas udah ada undang-undangnya. Tapi kenapa nih ya masih belum ditindak secara tegas ya kelihatannya? Soalnya masih masif ada di TikTok dan YouTube dan yang segala macamnya. Kalau YouTube saya lihat cuma sedikit ya, 1-2. Karena orang yang nonton YouTube mungkin pasarnya berbeda. Mungkin anak muda melek teknologi ya, mayoritas ada gitu di YouTube. Tapi ada juga banyak ya di YouTube, di TikTok yang berliterasi cukup dan memahami teknologi. Tapi bayangin kalau misalkan yang menerima atau yang menyimak konten-konten penipuan itu adalah usia-usia lanjut atau usia-usia di atas saya lah, di 40-an. Mereka itu kan di masa-masa mereka itu udah istilahnya hidup dengan tabungan lah istilahnya. Kebanyakan di usia 60-70 hidup dengan tabungan, dan mereka itu ada ketakutan kehabisan tabungannya, ingin menggandakan mungkin ya, ini banyaknya ya modusnya, menggandakan uang, ada itu giveaway, bantuan dan segala macam, tapi mereka itu diwajibkan untuk mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu. Ini kan parah. Udah mereka selama berpuluh-puluh tahun menyimpan, mengumpulkan uang untuk hari tua, tapi nantinya habis sama penipu, sama scam ini. Karena menggunakan wajah orang-orang figur terpercaya. Ngeri nggak tuh? Konten-konten AI yang bisa men-swap face, mengganti muka kita dengan muka orang lain, apalagi improvement belakang saya juga bisa rubah itu pakai AI, itu harus dibatasi atau mungkin diregulasi ketat dan hukumannya yang jelas. Dan untuk di platform-platform itu tolong Pak Polisi, Polisi Cyber, terus Kementerian Digital, tolong perketat. Soalnya ini kalau kalian lihat di platform-platform itu udah banyak di komentar-komentarnya itu yang percaya sama konten AI yang menggunakan pemalsuan identitas. Itu udah termasuk, kalau di KUHP juga udah termasuk sebenarnya ya, pemalsuan identitas dan penggiringan opini atau penipuan. Itu udah termasuk sebenarnya. Cuman karena korban ini juga kan nggak tahu, mereka itu masih percaya. Nah ini kasihannya, di antara mereka itu masih percaya bahwa yang menipu mereka itu adalah sosok yang benar-benar mereka lihat di video itu, padahal itu adalah konten palsu. Jadi bagaimana pendapat kalian? Bisa kalian like, comment, and subscribe di bawah, dan sebarkan juga ke teman-teman kalian ya yang punya, apalagi punya orang tua lanjut. Tolong jaga, atau teman sebaya kalian yang juga lagi aktif-aktifnya kerja, kasihan kalau mereka ya udah nggak mau baca-baca, nggak mau update teknologi. Ya kalian lah harus menjadi ambasador teknologi itu kepada teman-teman kalian agar semuanya dapat manfaat dan lebih waspada lah ya. Jadi pokoknya pesan saya,
jaga diri kalian masing-masing dan orang sekitar dari penipuan, dari kriminalitas jalanan, dari bullying, dari kesehatan mental, dan dari diri kalian sendiri. Oke, terima kasih.